Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadikas sholihin. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu bab ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, babus sabri, bab tentang kesabaran. Kali ini yang akan kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian. Ya. Menurut para ahli tafsir, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa Allah akan menguji orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa disebut dengan sumpah? Karena kalimat tersebut diawali lam, ya. Lam yang ada dalam kalimat tersebut berada pada tempat qasam, pada posisi sumpah, ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sungguh kami akan menguji kalian, wahai orang-orang yang beriman. Karena itu menurut sahabat Ibnu Abbas, ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman bahwa dunia itu adalah tempat ujian, tempat orang mendapatkan cobaan-cobaan, ya. Jadi Allah akan menguji setiap kita, setiap orang yang beriman selama dia hidup di dunia. Dan karena itu di ujung ayat itu Allah memberikan perintah kepada kita semuanya, kepada orang beriman, untuk bersabar saat menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Apa cobaan, apa ujian yang akan diberikan kepada orang yang beriman? Di antaranya bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan, dengan adanya rasa takut, ya. Kata syai'in menurut para ahli, ya, itu bentuknya adalah bentuk nakiroh yang menunjukkan sedikit, ya. Jadi sedikit ketakutan. Ketakutan misalnya kepada musuh, ya, dalam peperangan, dalam ketika berjihad, ya. Karena bagaimanapun orang yang beriman adalah manusia juga. Ketika diperintahkan untuk keluar meninggalkan anak istri menuju ke medan perang, berjihad di jalan Allah, tetap ada, ya, terselip rasa takut, ya, rasa takut kepada musuh yang akan dihadapi. Atau misalnya juga rasa takut kepada yang lainnya, atau takut-takut disebabkan yang lainnya, ya. Begitu banyak hal-hal yang membuat orang itu merasa khawatir, merasa takut, merasa galau, ya. Dan itu kita juga merasakannya. Kemudian walju, dan juga lapar, kelaparan, ya. Kelaparan ini sebabnya banyak, ya. Dalam konteks terjadinya peperangan, ya, dalam konteks terjadinya qital, ya, bisa juga karena diblokade musuh, dikepung oleh musuh, ya, sehingga menyebabkan kita kesulitan mendapatkan bahan pokok dari luar. Atau seperti yang dialami oleh ini, ya, orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu, saat mengalami masa-masa penjajahan yang panjang, ya, mereka juga kesulitan, ya, tidak bebas mendapatkan bahan pokok, ya, sehingga di beberapa daerah mengalami kelaparan karena penjajahan, atau sebab-sebab yang lain, karena paceklik, karena kemarau yang panjang, sehingga tanaman, ya, tidak tumbuh.
ya tanaman-tanaman pokok kita tidak tumbuh. Sebagian ulama menjelaskan bahwa rasa lapar atau kelaparan yang dimaksud di situ juga tercakup di dalamnya adalah saat seseorang menjalankan ibadah puasa ya. Ketika kita puasa ya haus, lapar. Nah, ini juga tercakup ya, tapi pada umumnya adalah sebagaimana penjelasan yang pertama tadi. Kemudian berikutnya wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Amwal dari kata mal ya. Amwal bentuk jamak dari kata mal. Dan kekurangan harta. Kekurangan harta ini bisa dalam bentuk misalnya ternak yang dimiliki mati saat terjadi peperangan. Ternaknya mati karena kemarau panjang ya, atau harta yang dimiliki hilang, dicuri, dirampok, dirampas orang ya. Atau misalnya ketika terjadi banjir hartanya hanyut di bawah banjir, atau ketika terjadi kebakaran hartanya ludes ya, dimakan api ya. Atau misalnya dia seorang pengusaha pedagang, kadang mengalami keuntungan tapi juga kadang mengalami kerugian besar, kebangkrutan, ya pailit dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga yang mengartikan, mengkaitkan naqsimnal amwal ini dengan saat orang itu menunaikan zakat ya, melaksanakan perintah Allah berupa zakat ya, karena memang secara zahir mengeluarkan harta jadi berkurang ya. Ya, itu juga diantara yang dijelaskan para ulama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya wal anfus. Al anfus ya jamak dari nafs ya. Wal anfus itu kematian jiwa. Kematian jiwa, meninggal atau mati karena ikut berperang ya. Kalau berperang kan kadang ya pulang dengan selamat dengan bawa kemenangan, tapi juga kadang gugur ya, meninggal ya, mendapatkan kesyahidan. Wal anfus, orang-orang terdekat kita ya, entah bapak, ibu, anak dan seterusnya, atau orang-orang terdekat kita itu meninggal ya, meninggal karena ikut berjihad atau karena sebab yang lainnya, karena sakit ya, atau sebab-sebab yang lain. Begitu banyak saat ini ya yang bisa menjadi sebab orang itu meninggal ya, wabah, kecelakaan ya, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan pesawat, kapal ya, dan seterusnya. Intinya adalah kematian jiwa. Ini bagian daripada ujian. Wasamarot ya, dan buah-buahan, artinya kekurangan buah-buahan. Tanaman yang kita tanam tidak berbuah ya, karena serangan hama ya, serangan penyakit, atau berbuah tapi sedikit ya. Jadi kekurangan buah-buahan atau sama sekali tidak berbuah ya. Bahkan ada sebagian di antara ulama yang mengartikan wasamarot di situ adalah kematian anak. Kenapa? Karena anak itu hakikatnya adalah buah hati, buah jiwa ya, sesuatu atau yang sangat kita cintai, sangat kita kasihi ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di ujung ayat itu Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikanlah ya kabar gembira, bisyarah kepada orang-orang yang sabar ya. Siapa orang yang sabar itu? Atau siapa atas apa yang dimaksud dengan kesabaran? Sebagian ulama mengartikan ya, bahwa sabar itu diantara maknanya adalah iktiraf atau pengakuan ya, kesadaran seorang hamba bahwa segala cobaan ya, semua yang dialaminya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang beriman, ketika mendapatkan cobaan, maka yang diharapkan adalah pahala, yang diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah ya, atau mereka itulah yang akan mendapatkan bisyarah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apa bisyarah yang dimaksud ya? Apa kabar gembira yang dimaksud ya? Ya, kabar gembira atau bisyarah itu diantara maknanya adalah bahwa semua urusannya, semua yang dihadapinya, semua urusannya itu akan berujung kepada kebaikan ya, berujung pada kebaikan. Dan ini kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 153, kita akan mendapatkan tentang betapa besar ya ganjaran ya, reward yang akan didapatkan orang yang bersabar. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Mereka, yakni orang bersabar itu akan mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat dan mendapatkan petunjuk. Apa makna sholawat? Di antara maknanya adalah maghfirah, ampunan, ya, keberkahan, kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah makna sholawat, ya, dari Allah kepada orang-orang yang bersabar. Juga mendapatkan rahmat. Nah, di antara makna rahmat itu adalah diberikan ketenangan jiwa saat mendapatkan cobaan-cobaan, musibah-musibah. Kenapa? Karena hatinya ridho, ya, ridho dengan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dia tenang jiwanya, ya, dia bisa menerima. Kemudian mendapatkan wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di samping itu orang yang bersabar itu juga akan mendapatkan balasan yang sangat besar, bighairi hisab, ya, tanpa ditakar, tanpa ditimbang. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan, innama yafassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu kelak akan mendapatkan balasan, ganjaran bighairi hisab, tanpa takaran, tanpa timbangan. Ini menunjukkan betapa besarnya balasan pahala yang akan didapatkan. Juga berpeluang mendapatkan apa? Mendapatkan ganti yang lebih baik, ya, yaitu ketika dia mendapatkan cobaan atau musibah, dia istirja, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kemudian dia berdoa agar cobaan musibah yang dialami diberikan pahala, dan dia berdoa meminta ganti. Maka orang yang seperti itu dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Ummu Salamah saat, ya, suaminya meninggal. Suaminya adalah seorang sahabat, orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah. Tapi karena pelajaran yang didapatkan dari Rasulullah, orang yang mendapatkan musibah diperintahkan untuk istirja, ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga berdoa minta pahala dari musibah tersebut dan minta ganti yang lebih baik, maka diamalkan oleh Ummu Salamah. Dan begitulah yang terjadi. Allah kabulkan, Allah ijabah doanya. Dia diberikan ganti yang lebih baik daripada suaminya, yang suaminya orang baik, orang yang mulia, diganti dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kemudian hari Ummu Salamah dijadikan istri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di yaumil kiamah, di hari akhir nanti, dia, orang yang bersabar, akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam satu kisah, ya, diceritakan dalam satu hadis, ya, ada orang yang, ya, anak yang sangat dicintai, yang sangat dikasih meninggal. Ya, ketika meninggal dia, ya, istirja, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk membangunkan sebuah tempat tinggal, sebuah rumah yang kemudian disebut dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Nah, itulah kemuliaan-kemuliaan, bisyarah-bisyarah yang, ya, didapatkan orang-orang yang beriman, yang bersabar ketika mendapatkan cobaan-cobaan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita simpulkan dari ayat yang kita kaji kali ini adalah menjelaskan, menekankan, ya, kepada kita bahwa dunia yang kita tinggali saat ini adalah tempat ujian, tempat orang mendapatkan cobaan-cobaan dengan berbagai macam variasi dan bentuknya. Jadi orang beriman harus menyadari ini, bahwa dunia ini adalah tempat mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian. Adapun tempat orang mendapatkan balasan, ganjaran, itu adalah di akhirat. Maka selagi hidup di dunia, maka orang yang beriman harus bersiap diri mendapatkan cobaan. Satu cobaan selesai, ganti, datang cobaan berikutnya. Dan begitu seterusnya selama dia hidup di dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu yang perlu kita ketahui juga bahwa cobaan, ujian yang datangnya dari Allah tidak selalu sesuatu yang menyusahkan jiwa, tidak selalu sesuatu yang yang buruk, ya. Ada kalanya cobaan itu adalah juga sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian bisyarri, yaitu dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah sebagai fitnah, fitnatan sebagai ujian, ya, ujian bagi kalian. Dan sikap orang yang beriman ketika diuji dengan sesuatu yang buruk, dia bersabar. Dan ketika bersabar, dia akan mendapatkan
balasan, ya, bisyaros bagaimana yang tadi terangkan. Sebaliknya ketika dia diuji dengan kebaikan, maka sikapnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyukuran itu juga pahalanya besar. Demikian jamaah sekalian, apa yang kita bisa kaji, kita bisa pelajari dari ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.